Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai memahami informasi dalam teks recon. Nah, harapannya nanti anak-anak dapat memahami informasi yang tertera dalam teks recon. Nah, menurut kalian apa sih teks recon itu? Atau kalian pernah membaca suatu biografi dari tokoh pahlawan? Siapa? Ibu kita Kartini. Terus Pangeran Diponegoro. Ada lagi? Ki Hajar Dewantara. Ini hadir semuanya? Hadir. Nah, dalam memahami informasi dari teks recon ini, sebelumnya kita akan menyimak salah satu video contoh biografi dari tokoh pahlawan. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan menjadi sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Raden Mas Wahidi Suryadinata. Namun pada tahun 1922 saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu Durham, Sula, dan Sulu. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Skotlandia, yaitu sekolah khusus pendidikan dokter. Namun sayangnya ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan beberapa surat kabar terkemuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Bumi Utama tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Indonesia Partai atau Partai Politik Pertama di Indonesia. Di sanalah ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu Dowo Stikern dan Agus Cipto Mangunkusumo. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Selama menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara sudah membuat karya penulisan hingga suatu hari salah satu tulisannya yang berjudul Oxygen dan Lepas yang artinya andai aku seorang Belanda membuat bangsa penjajah marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantara, Dowo Stikern, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913 hingga 1919. Selama masa pengasihannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesian Press Bureau atau kantor berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulang dari pengasingan pada tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapat pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini, yaitu sebuah pendidikan yang dikenal dengan sebutan program Trilokal yang terdiri dari Ingar Sasung Pelando di depan Negeri Belanda, Ikman Yomong Paso di tengah Menara Kemampuan, dan Tentu Puri Handaya di belakang
pelajari sebenarnya apa yang dimaksud dengan tax recon. Yang pertama, tax recon merupakan teks yang menceritakan kembali terkait pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca. Nah, recon sendiri berdasarkan yaitu masa lampau yang diceritakan secara kronologis. Perlu digarisbawahi bahwa tax recon ini menceritakan terkait masa lalu dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca dan diceritakan secara kronologis. Nah, ada beragam contoh teks yang termasuk ke dalam tax recon, yaitu biografi tokoh seperti contoh video yang sudah ditayangkan tadi, yaitu pahlawan Ki Hajar Dewantara, kemudian teks cerita sejarah ataupun pengamatan penulis. Lalu dari tujuan pembelajaran tadi, bagaimana cara menyimpulkan informasi dalam teks recon? Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan ide pokok per paragraf. Jadi, pada suatu teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, nanti anak-anak dapat menentukan ide pokok tiap paragrafnya. Kemudian, selain ide pokok ada menentukan ide pendukung per paragraf. Jadi, selain ada ide pokok dalam paragraf, yaitu ide pokok pasti dikembangkan oleh ide pendukung. Kemudian mengembangkan ide pokok menjadi kalimat, lalu mengembangkan ide pendukung menjadi kalimat. Jadi setelah nanti anak-anak mengidentifikasi mana ide pokok dan juga ide pendukung, nantinya anak-anak dapat mengembangkan kedua ide tersebut menjadi sebuah kalimat. Setelah langkah itu selesai, kalimat-kalimat yang sudah tersusun tadi nanti disusun menjadi kesimpulan berdasarkan ide pokok dan juga ide pendukung. Nah, setelah mengetahui penjelasan materi tadi, kita akan mengerjakan bagaimana teks recon itu dipahami informasinya. Nah, di sini silakan teman-teman membagi menjadi dua kelompok, di sini dan juga di sini. Salah satu perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Oke, jadi sini kelompok 1 dan sini kelompok 2 akan ibu bagikan terkait LKPD-nya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Di situ tertera nama, tanggal, dan juga nama anggota kelompok bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian bisa dibaca instruksinya, dibaca teksnya, dan juga dijawab soal yang ada di bawah. Silakan mulai. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Dilihat dari ide pokok dalam suatu paragraf, dilihat dari ide pokoknya dan juga ide pendukungnya. Nanti kalau kalian sudah menemukan itu bisa disusun menjadi sebuah kalimat. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, jadi untuk setelahnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi
kalian. Tetapi pada kesempatan kali ini Ibu hanya ingin menunjuk satu kelompok. Nah, kelompok itu akan Ibu undi dari kertas yang sudah Ibu siapkan. Nah, Ibu memilih ini. Oke, di sini tertera kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang informasi yang terkandung dalam teks pada soal, yaitu pahlawan bernama R.A. Kartini. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 yang merupakan pelopor emansipasi wanita Indonesia. Meskipun terlahir dari keluarga terpandang dengan keterbatasan adat, Kartini tetap berjuang mencari ilmu dan mengajari perempuan lain. Ia mendirikan sekolah khusus wanita di Rembang dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Kartini dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan tanggal kelahirannya menjadi Hari Kartini. Meski meninggal pada usia 25 tahun, warisannya tetap menginspirasi perjuangan kesetaraan gender. Tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 2. Bisa kembali maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya teman-teman bahwa informasi yang terkandung dalam teks R.A. Kartini itu menceritakan bahwa R.A. Kartini merupakan pejuang emansipasi wanita yang sampai saat ini beliau masih dikenal untuk jasa-jasa yang telah lalu. Dan itu pada tanggal 21 April kelahiran dari R.A. Kartini sampai sekarang masih diperingati menjadi Hari Kartini. Nah, dari paparan kelompok 2 tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman terkait teks recon? Cukup paham? Paham. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini untuk memperdalam terkait teks recon, Ibu akan menegaskan kembali bahwa teks recon ini berhubungan dengan masa lalu atau pengalaman di masa yang telah lalu. Nah, perlu digarisbawahi bahwa dalam mencari informasi teks recon atau memahami informasi teks recon itu anak-anak perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ide pokok dan juga ide pendukung yang terkandung di dalam teks seperti itu. Nah, mungkin sekian pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Ibu harap teman-teman bisa mempelajari kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.